Halo Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aquarius ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kira-kira dia pilih kamu atau pilih seseorang yang lainnya, ya. Oke. Di sini kamu ini adalah energi untuk cinta segitiga. Di sini kamu bisa saja adalah seorang pasangan sah ataupun kamu adalah orang ketiganya ya. Jadi kita akan lihat nanti kira-kira dia yang namanya kamu tuju itu memilih siapa. Oke. Well, ini sifatnya adalah general reading ya sayangku, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang menderita, mengalami persoalan-persoalan kehidupan, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, kebeningan diri, diberikan ketenangan batin, diberikan kejernihan pikiran sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu, kamu bisa menemukan solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Saya akan mulai dengan energi dia, energi seseorang yang lain. Ya, maksudnya energi bukan kamu. Entah seseorang yang lain itu adalah selingkuhannya atau seseorang yang lain adalah pasangan sahnya. Kita akan lihat ya. Energi dia kepada seseorang yang lain. Ada Ace of Wands di sini. Ada The Wheel of Fortune reverse. Ada The Hermit. Ada Judgment. Kemudian ada Five of Wands reverse. Oke. Sementara ini adalah energi kamu ya. Ini adalah energi dia kepada kamu. Energi dia kepada kamu. Ini adalah energi dia kepada kamu. Ops, sabar Bu. Sabar. Oke. Ada Six of Wands reverse. Five of Wands. Oke. Three of Pentacles. Two of Swords. Strength. Oke. Kita lihat bareng-bareng ya. Bottom of deck di sini ada Six of Cups. Bottom of deck yang tadi ada King of Cups. Oke. We'll see. Kita akan lihat sama-sama. Oke, energi dia kepada seseorang yang lain. Ini sepertinya adalah, saya nggak tahu ya, coba. Tapi sepertinya seseorang yang lain itu adalah seseorang yang baru. Atau lebih condong ke situ sih, karena dengan seseorang yang lain ini, dia, dia banyak mengalami petualangan-petualangan yang baru, ya, banyak menjalani petualangan-petualangan yang baru bersama dengan seseorang yang lain. Entah ini dia adalah pasangan sahnya, atau dia adalah selingkuhannya ya. Tapi yang jelas, dia banyak mengalami petualangan-petualangan yang seru gitu sama orang ini. Namun, hubungan mereka, hubungan si dia dengan si orang ini, tidak cukup beruntung ya. Tidak cukup keberuntungan di sini. Entah mungkin karena mereka berpisah secara jarak, atau mungkin mereka mengalami banyak konflik di dalam hubungannya rumah tangganya, atau bagaimana. Banyak konflik ya, banyak mengalami ketidakberuntungan gitu di dalam hubungan mereka. Namun ini adalah sebuah hubungan yang sebetulnya membuat dia tentram, membuat dia tenang ya.
karena siapapun orang ini cukup sabar menghadapi menghadapi si dia ya. Dia cukup sabar menghadapi si dia, dan saya bisa melihat bahwa orang ini sebetulnya adalah seseorang yang bijaksana ya. Entah karena dipaksa, karena keadaan, atau memang dia sudah sudah mungkin kayak legowo. Legowo tuh bahasa Indonesianya adalah berbesar hati gitu ya. Dia sudah berbesar hati. Dan apapun yang terjadi di antara mereka ini adalah memang sebuah karma. Ya, ini adalah sebuah tuaian dari entah karma baik ataupun karma buruk yang memang mereka harus selesaikan berdua ya. Mereka memang harus bertemu. Si dia dengan seseorang yang lain ini memang harus bertemu untuk menuntaskan atau menyelesaikan karma di masa lalu. Di kehidupan yang lalu mereka pernah terkoneksi dan terikat pada sebuah perjanjian karma yang memang harus diselesaikan di kehidupan saat ini. Oke. Namun hubungan mereka ini adalah sebuah hubungan yang sebetulnya melelahkan ya. Sebuah hubungan yang melelahkan, penuh high tense itu penuh dengan ketegangan gitu ya. So high tense, dan saya bisa melihat bahwa si dia ini udah lumayan mulai putus asa gitu. Maksudnya udah kayak mau menyerah gitu ya, mau menyerah tentang hubungan ini bersama dengan seseorang yang lain. Oke, let's see. Now, saya mau lihat gitu untuk hubungannya dengan kamu ya. Sebaliknya, sebetulnya agak-agak mirip malahan ya kalau saya lihat. Ini hubungan dengan kamu pun itu juga ternyata tidak selancar atau tidak sebahagia seperti hubungan dia dengan seseorang yang lain ini. Ya. Karena hubungan dengan kamu pun ini saya bisa melihat satu kegagalan sebenarnya ya. Satu kegagalan dalam hubungan, dan ini ada tarik-menarik ya. Tarik-menarik, mungkin kamunya mencoba untuk menarik dia, atau justru dia melihat punya kompetitor dari sisi kamu. Mungkin kamu punya seseorang yang lain juga gitu ya. Mungkin kamu juga udah punya pasangan, sehingga dia pun juga mencoba untuk memperebutkan kamu. Ada tarik-menarik, ada persaingan di sini, ada kompetisi yang jelas. Dan saya lihat kamu sama dia ini sebetulnya adalah seorang partner kerja yang cocok banget, cucik ya. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya tidak memiliki hubungan kerja, kalau misalnya kalian berpartner dalam pekerjaan itu cocok banget, cocik ya. Oke, dan ini untuk dianya sendiri saat ini kepada kamu. Saya lihat untuk komunikasi sudah mulai agak terganggu ya. Komunikasinya sudah mulai agak terganggu, bahkan mungkin beberapa dari kamu sudah diblokir atau sudah lost contact ya. Sudah lost contact, dan dianya sendiri juga udah kayak lemah ya. Maksudnya udah kayak give up gitu. Give up dengan hubungannya dengan kamu ya. So, si dia ini dengan dua orang, bahkan misalnya dengan pasangannya saat ini, ataupun dengan seseorang gitu ya, dengan seseorang yang lain, ataupun dengan kamu, dia merasa lelah kedua-duanya ya, otomatis ya, karena mungkin dia memang ya gimana nggak lelah ya, tarikannya negatif ya, tarikannya negatif, artinya dengan seseorang yang lain dia punya konflik, dengan kamu pun dia punya konflik, jadi gimana nggak lelah ya, pasti lelah, masuk dalam hubungan seperti ini pasti lelah ya. Dan saya akan lihat untuk perasaannya terhadap seseorang yang lain. Dan nanti kita akan lihat kira-kira si dia ini memilih siapa, atau bahkan mungkin tidak memilih kedua-duanya ya. Karena daripada pusing gitu. Let's see. Kita akan lihat si dia ini akan memilih siapa sebenarnya. Dia sayang ya sama seseorang yang lain, dia menyayangi. Ya, dia menyayangi seseorang yang lain ini. Dan dia cinta, masih cinta, tapi entah gimana, dia juga sekaligus memiliki rasa takut tertolak ya. Takut ditolak. Ya. Sepertinya dia ini ngebucin sama seseorang yang lain ini. Ngebucin sebenarnya, karena ketika diberikan perhatian tuh hatinya berbunga-bunga ya. Ya, dia cinta ya. Sekalipun dia menyadari bahwa seseorang yang lain ini bukanlah untuk dirinya sebenarnya, tapi dia mencintai ya, di dalam hatinya itu dia cinta ya. Namun dia menyadari bahwa sepertinya ini adalah sebuah hubungan yang memang mesti dihentikan, atau
sebuah hubungan yang ini, makanya dia merasa kayak lelah ya, give up gitu, Five of Wands ya, reverse, give up, I won't give up gitu, karena dia melihat bahwa, menyadari bahwa oh memang seseorang itu sebetulnya bukan untuk dia gitu loh. Jadi dia mencoba untuk memanage atau mengatur ekspektasinya untuk udah deh nggak usah ngarep-ngarep atau nggak usah diterusin gitu ya. Dia sadar sepenuhnya bahwa seseorang yang lain itu sebenarnya memang bukan jodohnya atau bukan untuk dia ya. Dia sangat-sangat sadar. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana perasaan dia kepada kamu. Oke. Nah kan, dengan kamu pun dia merasa bahwa nggak mungkin untuk terus bersama-sama. Iya, jadi benar ya, tadi memang dengan dua-duanya dia merasa lelah, dengan kedua hubungan, either dengan kamu ataupun dengan seseorang yang lain, dia merasa lelah. Lelah kedua-duanya. Namun, dia berterima kasih karena kamu mencintai dia dengan tulus. Dicintai olehmu, ku merasa sempurna. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Sebenarnya denganmu pun dia cinta ya. Jadi dia ini ternyata mencintai dua orang secara bersama-sama, lelah juga bersama-sama. Jadi ya buat apa banyak-banyak tapi sama gitu ya. Tapi seperti ini, memang dia merasa bahwa aku selalu cinta, api cintamu padaku, api cintaku padamu tak pernah padam. Dan dia minta maaf sama kamu. Maafkan aku ya. Maafkan aku. Ya. Bersama-sama dengan kamu, dia merasa mengenal cinta ya. Dia merasa mengenal cinta. Dia yang pernah terluka kembali mengenal cinta, dan dia merasa bahwa cinta dan kasih sayangmu yang tulus itu membuat dirinya utuh. Jadi ceritanya si dia ini, dia mencintai dua-duanya nih, mencintai kamu dan juga mungkin mencintai seseorang yang lain, tapi juga merasa lelah secara bersama-sama. Lelah dengan seseorang yang lain, juga lelah dengan kamu. Ya sebenarnya problemnya adalah pada dia sendiri sebenarnya ya. Dan kali ini kita mau lihat bagaimana kira-kira ini akan berakhir. Siapakah kira-kira yang akan dia pilih ya? Apakah dia akan memilih seseorang yang lain? Apakah dia akan memilih kamu, atau bahkan dia akan meninggalkan kalian berdua, tidak memilih siapa-siapa? Ya, kita akan lihat. Atau kemudian mencari lagi seseorang yang lain. Dengan seseorang yang lain ini dia masih bercakap-cakap, masih intens ya. Masih intens bercakap-cakap, masih intens berhubungan, entah melalui WhatsApp atau apapun, atau telepon. Saya bisa melihat mereka menikah ya. Dia menikah dengan seseorang yang lain. Oke. And with you, dengan kamu. Sementara dengan kamu, dia harus bekerja keras untuk membuat hubungan kamu sama dia itu utuh gitu ya. Dia harus bekerja keras, kamu pun juga harus bekerja keras untuk membuat hubungan kamu sama dia itu benar-benar berdiri kokoh ya. So tiring, sangat-sangat melelahkan, dan pada akhirnya kamu akan diperhadapkan pada sebuah pilihan yang sehat. Kamu akan mulai mencintai diri kamu sendiri, dan kamu memilih untuk aku lebih bahagia gitu loh, daripada aku berada dalam sebuah hubungan cinta segitiga yang ini sangat melelahkan sebetulnya. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk aku mau sendiri deh gitu, maksudnya aku mau mundur gitu loh, karena ternyata sendiri atau terlepas dari hubungan ini justru membuat kamu lebih bahagia demikian ya. Dan kamu membutuhkan waktu untuk sembuh ya, kamu membutuhkan waktu untuk sembuh dari hubungan ini. So ending dari cerita cinta segitiga ini adalah dia akan menikah dengan seseorang yang lain dan bukan dengan kamu, dan pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa nggak sehat nih hubungan seperti ini, dan kamu memilih untuk
mundur untuk kamu sendiri membuat satu keputusan untuk lebih bahagia ya dengan diri kamu, dan ya jelas kamu butuh untuk menyembuhkan diri. Dan apakah kira-kira nasihat dari semesta untuk kamu yang sedang berada di dalam lingkaran cinta segitiga ini? Inner power. Ini adalah sebuah doa sebetulnya dari kamu ya. Berikan aku keberanian dan kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya terselesaikan, atau untuk melakukan sesuatu yang memang harusnya itu udah kayak digariskan atau ditakdirkan ya. Dan ini adalah sebuah doa dari bawah sadar kamu, sebuah doa dari lubuk hati kamu terdalam untuk semesta atau Tuhan memberikan kamu keberanian dan kekuatan ya. So, kekuatan dari dalam diri kamu akan bangkit seperti singa. Ya ini singa mukanya lucu banget sih. Bukannya serem malah jadi geli deh. Pengen ngakak gitu lihat singa mukanya lucu kayak gini ya. Jadi dari dalam hatimu akan tumbuh satu kekuatan. Dan kekuatan itu adalah sebuah kekuatan untuk membangun kebahagiaan kamu sendiri ke depan. Don't worry, tidak apa-apa. Sekalipun mungkin saat ini orang yang kamu cintai lebih memilih untuk bersama dengan seseorang yang lain. Namun satu hal bahwa masa depan kamu itu tidaklah seburuk yang kamu bayangkan ya. Sekalipun saat ini mungkin kamu harus merelakan dia. Ya, oke sayangku. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar sayangku. Namun kalau tidak ada budget, nyalakan loncengnya. Supaya kalau Bunda live, siaran langsung di YouTube, ya, kamu nggak ketinggalan. Pada saat Bunda siaran langsung, kamu boleh langsung nanya di situ ya. Dan Bunda akan jawab free. Tapi di YouTube, ya. Tungguin, makanya nyalakan loncengnya. Jangan ke WhatsApp, pusing Bunda ya. Diserbu WhatsApp, apalagi yang minta gratisan, please deh sayangku, oke? Well, aku mendoakan kamu untuk bahagia dan menemukan kebahagiaan sejati di dalam diri kamu. I love you Aquarius, bye-bye.